Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada sesi yang kedua ini menyangkut PT Perorangan, usaha mikro dan kecil, di mana dua sumber istimewa sudah hadir di hadapan kita semua, yaitu yang pertama saya izinkan saya untuk membacakan biodata beliau, yaitu Bapak Santun Mas Pari Siregar SHMH, pendidikan S1 Universitas Kristen Dwi Payana, S2-nya dari Universitas Indonesia. Jabatannya karena beliau panjang sekali, jadi saya mohon izin tadi kepada Pak Santun. 2001 sampai 2005 adalah Kepala Seksi Penyidikan dan Mitigasi Ditjen HKI ya Pak ya, Hak Intelektual. 2005 sampai 2008 Kepala Seksi Pelatihan Subdit Kerjasama dan Pengembangan Ditjen AHU. 2008 sampai 2009 Kepala Subbagian Pelaporan HKI. 2015 sampai 2018 Kepala Divisi Pelayanan Hukum HAM Kanwil di Papua. 2016 sampai 2018 sama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil di Sulawesi Tengah. 2018 sampai 2019 Kepala Kanwil Divisi Pelayanan Hukum HAM di Kalimantan Timur. 2019 sampai 2020 sebagai Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU. 2020 sampai dengan sekarang beliau adalah Direktur Perdata Ditjen AHU. Terima kasih Pak Santun. Sebagai narasumber yang kedua adalah ternyata juga murid saya di UPH. Ya, Bapak Hendra Saragi SHMH MKN, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi UKM ya Pak ya. Itu jabatan beliau yang sekarang, dan pendidikan beliau mohon izin saya Pak 1991 sampai 1996 dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2024 sampai 2011 program 2021 program Magister Kenotarian UPH dari UPH ya Pak. Riwayat pekerjaan 2010 sampai 2015 Kepala Sub Bidang Evaluasi Perundang-undangan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi. 2015 sampai 2019 PLT Asisten Deputi Perundang-undangan. 2021 Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum Biro Hukum Kementerian Koperasi. Agustus 2021 sampai sekarang Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM. Mungkin kita akan misalkan buka Bapak ya, Pak Santun kalau mau salah. Ya Pak ya, Pak Hendra dulu aja ya. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dikenal adanya juga yaitu Badan Hukum Perorangan ya. Dan Badan Hukum Perseroan Terbatas ini ada dua, yaitu Badan Hukum Perorangan untuk UMK dan juga Badan Hukum Persekutuan Modal. Lahirnya Badan Hukum Perorangan tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan di dalam kegiatan berusaha bagi usaha mikro dan kecil, yaitu dalam pendirian Badan Hukum Perorangan dan juga serta perizinannya melalui sistem OSS. Untuk lebih mengenal dan memperdalam hal tersebut, maka dipersilahkan kepada Bapak Hendra Saragi SHMH MKN untuk memberikan pemaparannya. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih moderator Bu Anne. Ya. Ini kebetulan Bu Anne juga dosen saya. Terima kasih Bu. Selamat siang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, yang saya hormati ini sebenarnya bos saya tapi jadi sahabat saya juga nih, Pak Deputi Perkoperasian Pak Ahmad Jabadi, ya. Pak Direktur Perdata Pak Santun Siregar, Bapak Ibu sekalian, teman-teman notaris yang berbahagia. Jadi mohon izin kami mendahului. Sebenarnya kami di sesi 2 dia memberikan waktu kepada kami untuk lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan umum menyangkut koperasi dan UKM, ya. Nah, kalau misalnya ditanya apa hubungannya koperasi UKM dengan notaris, ya, ini banyak, ya, banyak sekali. Tadi Pak Jabadi juga sudah menyampaikan, ya, ini permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, khususnya koperasi, itu memang tidak terlepas, ya, itu tanggung jawabnya dari teman-teman notaris. Nah, kalau kita lihat mungkin ada slide-nya yang bisa ditampilkan, ada slide siapa asrotnya ya? Siapa asrotnya ya? Bisa ditampilkan slide saya. Ada? Oh ada, oh belakang ya, soalnya kiri kanannya. Baik, kalau kita lihat memang koperasi ini seakan saat ini menjadi primadona. Nah, primadona ini kan bisa primadona yang baik, bisa primadona yang kurang baik, ya. Nah, faktanya memang, ya, koperasi ini banyak permasalahan, ya, seperti Pak Jabadi tadi sampaikan, ada pinjol, ada koperasi bermasalah, Indosuria, Hansen, ya, koperasi sejahtera bersama dan lain sebagainya. Nah, kita lihat memang ini sebenarnya tidak lepas dari fungsi-fungsi kami dari Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan. Terus juga teman-teman dari notaris juga bisa mendetek sebenarnya ini dalam pendirian ini apakah memang tujuannya baik ataukah kurang baik, ataukah memang ada hal-hal yang tidak diketahui oleh si pemohon, si pendiri yang memang harus diinfokan oleh teman-teman notaris. Nah, kalau kita lihat gambarannya Pak, jadi koperasi yang ada di Indonesia ini jumlahnya kurang lebih sebanyak 127.000 ya. Nah, kalau berdasarkan wilayah keanggotaan itu dibagi tiga Bapak Ibu sekalian. Dari wilayah keanggotaan berdasarkan skala usaha, ya, itu memang koperasi skala usahanya itu lebih kepada skala usahanya mikro, sebanyak 91,04%. Nah, yang besar itu hanya 0,39%, artinya hanya 497 unit saja, ya. Kemudian itu dari sisi koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, dilihat dari gambaran usaha mikro, kecil dan menengah, ya, itu jumlah UMKM sebesar kurang lebih 64 juta, ya. Nah, ini 64 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, ya. Ini sebenarnya potensi yang sangat luar biasa. Nah, ini saya ada diskusi juga dengan Pak Santun, ya, terkait dengan perseroan perorangan, ya. Nah, perorangan ini kan ya saat ini lagi booming lah. Nanti Pak Santun akan menyampaikan terkait dengan itu, ya. Nah, ini bagaimana nih perseroan perorangan ini, ya? Karena kalau dilihat dari PP 8, ya, terus kemudian dengan permennya, memang ini dikhususkan untuk usaha mikro dan kecil, ya. Usaha mikro dan kecil. Batasannya pun sampai 5 miliar, ya, dari sisi omsetnya. Nah, ini memang terobosan, ya, satu alternatif usaha yang bisa dilakukan untuk mentransformasikan pelaku usaha dari informal ke formal, ya, dari informal ke formal. Jadi dia hanya cukup satu orang misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian dia bisa mengakses perseroan perorangan tanpa ada akte notaris, ya. Nah, ini kemarin diskusinya panjang. Pak, itu kalau 64 juta bisa perseroan perorangan tanpa akte notaris, ini kerjanya notaris berkurang dong, ya kan? Itu banyak diskusi-diskusi seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena memang sifatnya ini
ketika dia mau mendirikan, ya dia tanpa akte. Tapi ketika dia melakukan kemitraan, melakukan kerjasama, ya, dia memberikan perikatan-perikatan yang lain sebagainya, dia tentu harus ada akte notaril. Misalnya dia contoh satu orang, dia harus bermitra dengan orang yang lain, ya, ada mitra usahanya. Dia harus menundukkan diri kepada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, jadi saya pikir itu bukan hal yang hal yang mengkhawatirkan. Nah, tentunya tidak hanya terkait dengan pembuatan akte, ya, tapi juga ada hal-hal yang lain yang memang bisa difungsikan notaris itu. Contoh apa yang lain? Misal sekarang perizinan berbasis OSS. Sekarang perizinan harus mempunyai badan usaha melakukan usahanya harus melalui izin, ya. Nah, kita harapkan teman-teman notaris yang memang terbiasa untuk mengakses SABH misalnya seperti itu, ya. Nah, itu bisa juga menjadi mitra pelaku usaha mikro dan kecil untuk memberikan literasi, untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan bimbingan kepada mereka, ya, para pelaku usaha mikro dan kecil ini untuk dapat mengakses perizinan melalui OSS, ya. Nah, ini juga merupakan satu kolaborasi, ya, sehingga kita harapkan notaris ini tidak hanya terkait dengan akta, terkait dengan PT dan lain sebagainya, tapi juga mitra daripada pelaku usaha mikro dan kecil, ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, memang dari jumlah 64 juta pelaku usaha itu, ya, itu 99,98% ada pelaku usaha mikro dan kecil, ya. Pelaku usaha mikro dan kecil, ya, yang gurem-gurem lah kira-kira seperti itu. Nah, hanya 0,01 itu pelaku usaha besar, ya. Nah, dari total lapangan kerja, ya, itu ternyata pelaku usaha mikro dan kecil menengah itu menguasai kurang lebih 99,9%. Ya. Terus kemudian dari kontribusi, ya, dari 99,90% itu, ya, kontribusi UMKM itu terhadap PDB hanya 60,5%. Artinya apa? 0,01% tadi itu menguasai kurang lebih 39,5%. Ya. Nah, ini sebenarnya PR yang sangat luar biasa, ya. Kita harapkan juga teman-teman notaris ini menjadi mitra kami, ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong supaya pelaku usaha mikro kecil ini naik kelas, scaling up. Tidak seperti kalau dilihat dari diagram itu, diagram piramid, ya, itu besarnya mikro ini kan jadi beban, ya. Kalau mikronya itu besar, kecilnya itu besar, dia harus mendapatkan fasilitas, harus mendapat pendampingan, ya, harus ada anggaran pemerintah yang harus dialokasikan untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka, ya. Nah, kita harapkan ke depan itu bisa scaling up, mikronya itu bisa lebih kecil dibanding menengahnya, sehingga menengah, ya, dan besar ini bisa menaikkan level daripada pelaku usaha mikro dan kecil tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UKM, ya, sebenarnya tadi sudah banyak juga diulas oleh Pak Jabadi, ya, Pak Deputi, kemudian teman-teman yang sambutan tadi, bahwa pemerintah sudah memberikan regulasi kebijakan yang cukup berpihak kepada pelaku usaha mikro dan kecil dan koperasi juga, ya, melalui Undang-Undang 11 tahun 2020, ya, dan PP 7 tahun 2021, ya. Nah, kalau kita lihat memang pengaturan di koperasi itu hanya 4, ya. Pendirian, nah, pendirian ini cukup 9 orang, ya. Jadi saya pikir semua teman-teman notaris yang sudah NPA notaris pembuat akte koperasi sudah paham terkait dengan perubahan pendirian ini dari 20 menjadi 9. Sekarang mudah, terus kemudian penggunaan teknologi, ya, ada pengaturan terkait usaha syariah, ya, dan pemberdayaan perlindungan. Nah, ini memang kita memberikan afirmasi yang besar sekali kepada koperasi, sehingga masyarakat yang akan mendirikan koperasi itu tidak kesulitan lagi. Nah, kalau dilihat dari program koperasi ke depan, memang penekanannya kepada penerapan koperasi modern, di mana koperasi modern ini tidak hanya
terkait dengan penggunaan teknologi, tapi bagaimana koperasi itu menerapkan prinsip-prinsip koperasi, terus kemudian kelembagaan yang baik dan penerapan teknologi yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan. Nah, kita lihat juga memang ada roadmap pengembangan koperasi modern dari mulai tahun 2021 sampai 2024 ya, di mana memang saat ini kita sedang masuk dalam tahap pemodelan. Mana nih koperasi yang baik, mana model-model yang memang bisa ditiru ya. Terus kemudian tahun depan kita mau buat replikasi dari model-model tadi, kita replikasi sehingga semua koperasi itu dapat mencontoh ya koperasi yang memang sudah sesuai dengan ketentuan koperasi modern. Kemudian tahun 2023 kita memasifasikan ya supaya itu terdistribusi, terdeliver ya lebih banyak lagi, dan ya 2024 pemantapan. Nah, Ibu sekalian ya, sebagaimana kita ketahui di dalam PP 7 itu banyak hal yang memberikan afirmasi kepada koperasi dan UKM. Salah satunya adalah perizinan tunggal ya, di mana dalam perizinan tunggal itu NIB berlaku sebagai izin usaha mikro kecil, berlaku juga sebagai sertifikasi standar sertifikasi, dan berlaku juga sebagai sertifikasi halal ya. Nah, ini teman-teman notaris ya bisa menguasai ini ya, sehingga para pelaku usaha mikro kecil ini yang melalui fungsi-fungsi yang ada di notaris ya, itu bisa menyampaikan literasi ya, penyuluhan, bahkan pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil tersebut. Nah, terus kemudian ada dukungan perkuatan ya, ada infrastruktur publik ya, pengelolaan terpadu, basis data tunggal ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin agak kesulitan, Pak, kami mau cek nih Pak ya, katanya 64 juta ya, ini by name by address enggak? Gitu. Ya pasti ada pertanyaan, Pak, kami ada pelaku usaha misalnya CVX misalnya, ini datanya saya dapat bagaimana ya? Nah, dengan dasar itu kami dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun depan akan mewujudkan satu namanya basis data tunggal ya. Nah, basis data tunggal ini kita harapkan semua data terkait dengan usaha mikro dan kecil dan menengah itu di kami ya, itu di kami. Jadi melalui BKPM, OSS, terus kemudian dari AHU nanti dengan SABH-nya itu dapat bersama-sama kita input datanya di basis data tunggal. Terus kemudian terkait dengan arah kebijakan dan strategi transformasi koperasi dan UKM ke depan ya, kita mau transformasi usaha informal menjadi formal ya. Tadi salah satunya melalui perseroan perorangan ya. Perseroan perorangan ini kita harapkan ya, nanti mungkin Pak Santun akan menyampaikan per hari ini setelah di launching itu sudah berapa perseroan perorangan yang sudah diajukan dan sudah mendapat tanda daftar ya. Kemudian ini sudah mungkin teman-teman notaris sudah mengetahui ya syarat-syarat apa saja satu orang, terus kemudian dia masuk dalam klasifikasi usaha mikro dan kecil ya, terus kemudian dibatasi jumlah yang didirikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan koperasi-koperasi bermasalah yang seperti disampaikan Pak Jabadi tadi ya, memang faktanya kita atensi juga ya kepada koperasi-koperasi yang memang pada saat ini menjadi perhatian seperti Indosuria, Intidana, terus kemudian Hanson, Koperumnas ya, dan lain sebagainya ya. Ini memang tidak terlepas dari fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan yang kami lakukan. Tapi kami harapkan juga peran serta daripada teman-teman notaris ya untuk memberikan edukasi kepada mereka yang akan mendirikan koperasi, sehingga koperasi yang didirikan oleh pendiri tersebut ya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian juga ada terkait dengan pinjol ya, tadi sudah panjang dan lebar disampaikan oleh Pak Jabadi ya. Memang yang kami stressing kasus yang kemarin ini memang ada identik Bapak Ibu sekalian. Misalnya satu notaris itu ada mendirikan 20 koperasi ya, ini identik orang-orangnya juga mungkin itu saja ya. Nah, ini fungsi-fungsi notaris memang kita harapkan untuk dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Terus kemudian
apa namanya, yang berikutnya terkait dengan peran daripada notaris ya. Nah, dengan permasalahan-permasalahan yang ada, terus kemudian potensi-potensi yang ada ya, kami harapkan ada peran aktif daripada notaris. Yang pertama ya terkait dengan memberikan literasi, memberikan sosialisasi, memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dan juga koperasi, sehingga apa namanya, pengetahuan yang Bapak Ibu miliki itu dapat tersampaikan ya. Nah, kami mengesampingkan lah adanya modus-modus lain misalnya seperti itu yang memang ada ya dalam konteks inisiasi pendirian. Tapi kita harapkan ya teman-teman dari notaris ini ya bisa menjadi garda terdepan ya, garda terdepan dalam melakukan usaha ya, tidak hanya UMKM misalnya seperti itu, juga dengan koperasi. Nah, kita harapkan dengan kolaborasi, dengan sinergi, terus kemudian dengan kerjasama yang baik, kita dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Terus kemudian kita harapkan juga menjadi mitra yang memang berguna untuk penciptaan usaha yang baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya dibatasi selama 15 menit. Ya mungkin nanti Bu Ana bisa melanjutkan dalam sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Hendra. Tadi sudah dipaparkan Sobat Hendra bagaimana peran koperasi sangat penting dalam kehidupan di Indonesia ya. Khususnya tumbuh kembangnya ditentukan juga oleh kita semua, yaitu peran notaris sangat diperlukan di dalam pendampingan daripada akta pendirian dan kelanjutan dari proses-proses selanjutnya. Itu inti dari yang disampaikan oleh Pak Hendra Saragih gitu. Ada sesi tanya jawab waktu 15 menit. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya. Silakan. Ada. Silakan Pak, sebutkan nama dan dari notaris mana. Baik, terima kasih. Ibu, saya dengan Benedict Remar Raja Buku. Saya dari notaris sekaligus juga NPAK di Kota Bekasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan koperasi. Memang ini dikatakan tadi setuju saya, koperasi itu termasuk seksi ya, sebagai badan hukum. Yang pertama Pak, ini simpel. Yang pertama mengenai template anggaran dasar tadi, dan juga ini juga saya tanyakan kepada pengurus, di mana dapat kami peroleh? Apakah ada linknya atau nanti akan dibagikan melalui email atau bagaimana kepada NPAK di Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengalaman Pak, yang sering menjadi kendala adalah NIK, pengalaman saya, yaitu dalam hal misalnya ada koperasi yang belum ada NIK-nya, ataupun juga mungkin NIK-nya salah nomor dan lain sebagainya lah, yang mungkin itu adalah kendala teknis dalam sistem. Ataupun juga bagaimana apabila ada kesalahan data mengenai isi dari koperasi itu sendiri. Saya pernah pengalaman, koperasinya namanya Arta, ternyata di sistem ada H-nya, ART, HA-nya. Itu menjadi terkendala, sehingga itu saya tanyakan ke Dinkop, bilang ke kementerian ke Dinkop. Itu seperti jadi tarik ulur yang menurut saya jadi bingung sebenarnya Pak. Pertanyaannya, bagaimanakah kewenangan ataupun korelasi Pak antara dinas dan kementerian sekarang? Apakah dengan semuanya sudah terpusat, dinas-dinas itu sudah tidak ada lagi istilahnya tanda kutip ya, maaf ya, perannya, atau bagaimana seperti itu Pak? Karena saya masih kebingungan dalam hal itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengenai tidak ada lagi penyuluhan. Sesuai dengan aturan yang terbaru ya Pak ya, sudah tidak ada lagi penyuluhan.
Sehingga NPAK ini, ya, Pak, ya. sehingga NPAK menjadi ujung tombak Pak dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena dulu sebelumnya ketika masyarakat ingin memberikan koperasi harus penyuluhan, kita sebagai NPAK hanya tenang aja, tinggal terima berita acara yang sudah dibuat dan lain sebagainya. Nah, apakah bisa Pak dibuatkan seperti penyuluhan rutin kepada NPAK di Indonesia? Karena kan draft-draft yang harus ada, seperti lampiran-lampiran dalam pendirian itu kan harus seragam Pak. Seperti tadi template itu saya sangat apresiasi sekali. Dan bagaimana dengan lampiran-lampiran lainnya dalam pendirian? Apakah itu juga bisa mungkin dibagikan juga kepada kami NPAK, atau kami yang merancang sendiri dengan penyuluhan-penyuluhan yang dibuat, diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi? Baik, demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Birendra Rajagugung. Mau dijawab langsung atau bagaimana? Oh, ada satu lagi. Silakan. Terima kasih. Saya Katarina Anggia dari Kabupaten Mojokerto. Yang ingin saya tanyakan, apa yang perlu kami notaris waspadai ketika orang datang ingin membuat akta koperasi? Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak sebelumnya, memang kami ini juga butuh lagi untuk belajar Pak, sehingga perlu adanya sosialisasi bagi notaris yang lebih mendalam agar kami ini tidak terjerat di dalam membuat akta koperasi yang nantinya akhirnya berujung pada pidana. Terima kasih, selamat siang. Ya, silakan. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yuda Alfiani. Notaris Yuda Alfiani. Yuda, Pak Yuda. Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pertama, mungkin yang tadi belum disampaikan, dan juga tadi saya masih lihat di template yang terbaru tadi, bahwa pendiri itu ada 20 orang. Sedangkan yang saya ketahui di Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, itu di pasal 86 UU CK, di bagian koperasi, pasal 6 Undang-Undang Koperasi telah diubah, di mana koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Tadi di template kan masih 20 orang, dan tadi di paparan Bapak juga belum disebutkan tentang kebijakan minimal pendiri ini. Itu tambahan. Kedua, ini pertanyaan Pak. Kebiasaan saya mengerjakan perubahan akta koperasi itu mengalami kendala, terutama koperasi-koperasi yang dibentuk sebelum atau dengan tidak pakai akta notaris, tetapi dia punya SK dan juga punya NIK, nomor induk koperasi. Dan setelah saya cek nama di nik.kemenkop.go.id itu operator ODS, ya, nanti operator ODS inilah yang akan menyampaikan, ya, untuk penerbitan nomor induk koperasi dan sertifikat nomor induk koperasi, ya. Nah, tadi kalau misalnya ada kesalahan bagaimana mengubahnya, ya, itu dapat mengajukan perubahannya kepada operator ODS di Dinas Koperasi dan UKM, ya. Saya pikir ini tidak sulit, ya. Silakan nanti yang bersangkutan, ya, kalau Bapak Ibu notaris misalnya ada yang terkait dengan permasalahan tersebut, ya, bisa dimintakan yang bersangkutan untuk menghubungi kantor Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan wilayah penggotaannya. Nah, ini yang ketiga, ini yang penting Pak. Jadi memang saat ini, ya, tidak ada kewajiban untuk melakukan penyuluhan terkait dengan koperasi dan UKM, ya. Nah, ini sebenarnya dalam konteks proses pendirian Pak. Jadi ketika dia mau berdiri itu tidak disyaratkan, tidak diminta persyaratan harus ada penyuluhan, tidak, ya. Tapi dalam konteks bagaimana si koperasi itu akan melakukan usahanya, akan berkoperasi seperti apa, ya, itu bisa, ya, didahului dengan penyuluhan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ya, memang di dalam Permen Kop 9 tahun 2018, ya, kami akan sempurnakan, ya, di sana dengan
success story ya, pengalaman-pengalaman permasalahan-permasalahan ini ya kami harapkan nanti dalam satu pengaturan kita harapkan ada penyuluhan ataupun literasi terkait dengan ya masyarakat yang akan mendirikan koperasi ya. Terus kemudian apakah yang perlu notaris lakukan untuk mengetahui terkait dengan penyuluhannya? Jadi nanti di dalam Permenkop tersebut ya kita atur nanti terkait dengan penyuluhan. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon izin Ibu Ketua Umum ya, memang sejatinya kita hari ini menandatangani MOU ya, nota kesepahaman antara PB ini dengan Kementerian Koperasi dan UKM ya. Tapi memang karena satu dan dua hal ya, Pak Menteri kami, Sekjen kami, Sesmen kami sedang tugas ke luar negeri, jadi nanti akan dibuat satu momen seremonial untuk penandatanganan MOU tersebut. Terus kemudian benar Pak, itu pendirian koperasi itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 9 orang Pak. Ya tadi saya nggak tahu yang dimaksud yang mana, apakah di dalam template-nya atau di dalam paparan, tapi dalam paparan saya tadi sudah sampaikan bahwa memang pendirian koperasi itu dilakukan oleh 9 orang. Ya, terus kemudian kendala koperasi sebelum SKAHU. Nah ini dengan Pak Santun kemarin juga kita sudah diskusikan terkait dengan ini, sudah ada jalan keluar ya. Nah dengan BKPM juga sebagai pengampu OSS ya, kita juga sudah ada jalan keluar ya, sehingga nanti koperasi-koperasi yang didirikan sebelum adanya Permenkumham nomor 14 tahun 2019 itu bisa tetap masuk ke sistem OSS ya, tanpa dia harus mengisi SKAHU lagi ya. Tinggal hanya 3 mandatori di sana ya, kita tinggal mengisi nama badan hukum koperasinya, terus kemudian nomor induk koperasinya dan nomor induk kependudukan salah satu pengurusnya. Nah kita harapkan ya memang masih ada PR dari kami ya untuk mendata ya koperasi-koperasi yang didirikan sebelum tahun 2018 tersebut ya. Jadi secara garis besar sih sudah kita tanggulangi, sehingga kita harapkan kendala-kendala itu dapat diminimalisir. Nah, terus kemudian kalau ada kendala menghubungi kemana ya? Jadi kalau ada kendala ya kami punya website ya, mungkin bisa mengunjungi website kami, di situ ada call pengaduan ya, dapat disampaikan nanti permasalahan-permasalahannya, atau misalnya di dinas juga ada menerima pengaduan, sehingga nanti bisa kami bersinergi antara dinas di daerah dan kami di Kementerian Koperasi dan UKM. Saya pikir itu sementara yang bisa saya sampaikan Bu Moderator, Bu Anne ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Moderator. Terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Jadi disimpulkan bahwa koperasi-koperasi yang didirikan sebelum berlakunya OSS begitu ya Pak Hendra ya, kalau ada permasalahan itu atau ada kesalahan bisa menghubungi dinas koperasi di wilayah yang bersangkutan ya. Jadi tidak ada kewajiban misalnya untuk diumumkan atau apapun, tapi bisa menghubungi dinas koperasi di wilayah yang bersangkutan. Begitu juga mengenai pendirian koperasi, itu adalah 9 orang ya. Ini juga merupakan jalan keluar yang disepakati bahwa koperasi itu juga yang sebelum saya sudah bahas tadi ya, itu masih ada PR sebetulnya ya Pak ya, untuk yang sebelum tahun 2018 ya, koperasi-koperasi yang didirikan begitu ya Pak. Jadi akan disempurnakan juga oleh koperasi ya, untuk lebih lebih upgrade lagi, lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Karena yang terjadi ya ada pertanyaan atau apapun ditujukannya ke AHU begitu ya Pak ya Pak Santun begitu ya. Tapi AHU sendiri juga
tidak punya kewenangan untuk merubah apa yang misalnya yang menjadi pertanyaan itu, misalnya ada kesalahan atau apa ya. Nah itu AHO tidak punya kewenangan, jadi ya